Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis ilmu tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-7, bermula dari halaman 277 di bawah tajuk Sikap kaum muslimin terhadap ajakan musyrikin. Sikap muslimin, mukminin terhadap ajakan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana seharusnya bersikap terhadap ajakan atau rayuan orang-orang musyrik. Perlu dituruti atau ditolak. Ini akan dijelaskan dalam tafsir pada pagi ini. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersikap sebagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad adalah contoh teladan bagi kita. Kita hendaklah mentaati Allah sebagaimana cara Nabi Muhammad mentaati Allah. Kalau ada di dalam ayat ini beberapa larangan-larangan daripada Allah kepada Nabi Muhammad, itu secara automatically juga adalah larangan Allah kepada umatnya. Okey. Kalau pada ayat-ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan yang hak, yang benar. Dan Allah juga telah menerangkan pada ayat terdahulu tentang sikap orang-orang yang berdosa. Nah, pada ayat berikutnya pula, ini ayat yang akan kita pelajari pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin mengikuti jalan orang-orang yang berdosa. Karena mereka memperhambakan diri kepada selain Allah. Karena mereka beribadat berdasarkan taklid buta, ikut ibadat nenek moyang. Bila disebut musyrikin ini, dia cenderung kepada orang-orang Arab penyembah berhala.
kita pernah sebut berdasarkan ayat 1 surat Al-Bayyinah. Orang kafir terbagi dua. Pertama ahli kitab, yang kedua musyrikin. Sebagaimana firman Allah, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Jadi kafaru, orang-orang kafir itu terbagi dua. Ada ahli kitab, yaitu orang-orang kafir yang pernah mendapat kitab dari langit, seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi ada Taurat, Nasrani ada Injil. Wal musyrikin. Musyrikin ini tidak ada nabi, tidak ada kitab dari langit. Mereka adalah penyembah berhala. Termasuklah hari ini Hindu, Buddha dan lain-lain. Khasnya orang-orang musyrikin, bila kepada mereka diajak, marilah kita beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa. Apa kata mereka? Tidak, hai Muhammad. Kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Nenek moyang kami punya Tuhan-Tuhan yang banyak, berhala. Kami akan teruskan. Nenek moyang kami punya adat istiadat begini dan begitu. Kami perlu ikut. Itu sebabnya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong jangan gunakan istilah itu. Bila didatangkan ayat Quran dan hadis Nabi, lalu dijawab, tidak nenek moyang tak macam itu, Pak Ustaz. Sikap demikian tak banyak beza dengan sikap Abu Jahal, Abu Lahab di zaman jahiliyah. Itu sebabnya ayat ini mengajar kita jangan tunduk terhadap ajakan orang-orang musyrikin. Apa sikap orang-orang musyrikin? Taklid buta dengan adat istiadat nenek moyang. Apa yang Allah katakan, mereka tolak. Apa yang Rasul sampaikan, mereka tolak. Itu sikap orang-orang Arab jahiliyah. Dan tidak jarang sikap itu juga terdapat pada orang-orang jahiliyah moden. Bawa ayat Quran tolak, bawa hadis Nabi tolak, hanya dengan alasan perkara tersebut kami telah warisi dari nenek moyang. Itu Abu Jahal moden, Abu Lahab moden. Kalau ingin selamat, jangan punya sikap seperti itu. Coba dengar apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ajakan orang-orang musyrikin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. قل لا أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Coba dengar terjemahan harfiah. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka. Mereka di sini maksudnya penyembah-penyembah berhala. Orang Arab musyrikin Mekah. Katakan pada mereka, hai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang
menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakan, hai Muhammad. Nah, diulang lagi oleh Allah. Suruh Nabi Muhammad katakan, aku tidak akan mengikut hawa nafsumu. Yang kamu sembah berhala-berhala itu semata-mata karena ikut hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian. Bila aku ikut sebagaimana yang kamu buat semata-mata karena ingin ikut kebiasaan nenek moyang, itu bermakna aku akan sesat jika aku berbuat demikian. Dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jauh aku akan dapat hidayah. Hidayah itu bukan terletak dengan menuruti kehendak hawa nafsu. Hidayah itu bukan kita perolehi dengan cara taklid buta terhadap warisan nenek moyang. Ustaz tak katakan warisan nenek moyang semuanya tak elok. Ada banyak yang elok. Tapi bila ternyata itu adalah bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul, kita kena jauhi. Berapa banyak amalan-amalan nenek moyang zaman dahulu yang mengandung unsur syirik, khurafat, takhayul, yang kita wajib tinggalkan sebab ia bercanggah dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di sini menunjukkan betapa pentingnya ilmu, khasnya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi mengikuti kehendak orang-orang musyrikin. Dan Allah juga suruh Nabi Muhammad mengatakan, bila aku ikuti kehendak kamu, itu bermakna aku telah ikut hawa nafsuku. Dan bila itu terjadi, aku tidak akan dapat hidayah atau petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian apa kata Allah? Menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, Qul inni ana bayyinatin min Rabbi wa kadzabtum bih. Ma indi mastasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah. Yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, katakan kepada mereka, hai Muhammad, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata. Ala bayyinatin min Rabbi. Aku ada hujah, itu maksudnya aku ada dalil yang datang dari Tuhanku. Wa kadzabtum bih, yang kamu dustakan, yang kamu tolak. Ma indi masta'jiluna bih. Bukanlah wewenangku, bukanlah hak aku, bukanlah pekerjaan aku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Sebab musyrikin Makkah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kebenaran, mereka tolak.
Kata Nabi, aku takut nanti kamu akan disiksa oleh Allah. Aku takut nanti kamu akan diazab oleh Allah. Lalu mereka cabar Nabi Muhammad. Turunkanlah bala. Kalau dakwaanmu itu betul, Tuhan murka. Turunkanlah bala. Itu maksudnya. Kata Nabi, bukanlah hak aku untuk menurunkan bala kepadamu. Itu hak Allah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu adalah hak Allah, otoriti Allah, bukan otoriti aku. Jangan kamu cabar. Yaqussul haq. Dia menerangkan yang sebenarnya, yakni Allah menerangkan perkara yang sebenarnya. Wa huwa khairul fasilin. Dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Tidaklah hukum atau ketentuan itu kecuali milik Allah. Di sini ada dua makna hukum. Al-hukmu syar'i, hukum syarak, dan ada lagi yang namanya al-hukmul jazai. Maaf. Ayat yang Ustaz maksudkan bukan otoriti atau hak aku untuk menetapkan hukum. Sebagaimana yang kamu minta, turunkan azab. Tidak. Ma'inni ma tasta'jiluna bih. Tidak ada padaku apa yakni azab yang kamu minta itu. Itu bukan urusan aku. Itu urusan Allah. Menurunkan azab itu bukan tugas Nabi Muhammad. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada yang punya hak menentukan hukum kecuali Allah. Hukum ada dua. Pertama, al-hukmu syar'i, hukum syarak, halal, haram, wajib, sunat, makruh. Itu hukum syarak. Dan satu lagi, al-hukmul jazai, hukum balasan. Siapa yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, nikmat di akhirat nanti. Siapa yang buat dosa maksiat akan diazab, akan disiksa di akhirat nanti. Kedua-dua hukum itu adalah milik Allah, bukan milik aku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan pada ayat berikut, Qul law anna indi ma tasta'jiluna bih laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Sekali lagi Allah suruh Nabi Muhammad katakan kepada musyrikin Makkah, penyembah berhala. Cuba dengar baik-baik terjemahannya. Terjemah harfiah. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, kalau sekiranya ada pada aku apa yang kamu minta itu, yaitu azab, turunkan azab. Andai kata hak itu ada padaku,
supaya disegerakan kedatangan azab itu, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad katakan kepada musyrikin, andai kata hak menurunkan azab itu ada padaku, dah lama dah kamu musnah. Kamu yang menghalang dakwah kebenaran yang aku sampaikan. Kamu halang sehingga terhalang kebenaran itu sampai kepada orang ramai. Kalaulah apa yang kamu minta itu, minta turunkan azab, dah lama dah kamu dah hancur. Hanya saja otoriti atau hak itu tidak ada padaku. Kata ulama tafsir, ini seolah-olah bercanggah dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pengasih, penyayang kepada umat. Mengapa Allah suruh jawab macam itu, Pak Ustaz? Ini jawabannya. Dibahas oleh ulama tafsir. Apalagi bila dikaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ada yang mengatakan ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik daripada Taif. Setelah kedua-dua orang kuat yang backing Nabi, yaitu Khadijah, isteri pertama Rasulullah, meninggal dunia, tak lama kemudian uncle Nabi Abu Talib yang sangat sayang pada Nabi meninggal dunia. Musyrikin Mekah mula ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dua orang yang backing baginda selama ini telah wafat, Khadijah dan Abu Talib. Membuat mereka beri tekanan yang berat terhadap Nabi, sehingga Nabi teringat pesan datuknya Abdul Muttalib, bila kamu cucu tidak selesa duduk di Mekah, pergilah kamu ke Taif, di sana ada saudara mara kita. Ingat itu, Nabi pun naik ke Taif. Kita pendekkan cerita, begitu sampai di perbatasan Taif, orang-orang Taif tidak terima Nabi masuk ke kota Taif. Mereka lempar Nabi dengan batu sampai berdarah betis baginda. Dan baginda terpaksa berpatah balik ke Mekah. Ketika itulah baginda ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ini riwayatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak. Wa qad ba'athani rabbuka lita'murani bi amrik fima syi'ta.
in syi'ta atbaqtu alaihimul akhshabain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'a. Cuba dengar baik-baik apa kata malaikat Jibril kepada Nabi yang ketika itu keletihan sedang baring di lereng bukit haluan balik dari Taif ke Mekah. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang kaummu cakap tentang kamu. Mencemoh kamu, mencaci kamu, mencela kamu. Aku, kata malaikat Jibril, telah diutus oleh Tuhanmu supaya engkau suruh aku. Supaya engkau, hai Muhammad, Allah kata, tanya Muhammad, apa yang Muhammad mahu? Fima syi'ta. Aku disuruh oleh Allah supaya bertanya kepada kamu, hai Muhammad, apa yang engkau mahu terhadap kejahatan mereka. In syi'ta atbaqtu alaihimul akhshabain. Andai kata engkau ingin, hai Muhammad, aku akan timpakan ke atas mereka itu 2 bukit. Satu bukit di bahagian utara Mekah, satu lagi di bahagian selatan Mekah. Ada 2 bukit. Akhshabain. Coba dengar apa kata Rasul. Apa jawab Rasul terhadap tawaran dari malaikat Jibril supaya balas orang yang telah menganiaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya jawab, tidak. Tidak Jibril. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Aku hanya mengharapkan kiranya zuriat mereka yang menzalimi aku itu, zuriat mereka, anak cucu mereka, akan muncul orang-orang yang hanya menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata ulama tafsir seolah-olah antara ayat dengan hadis ini bercanggah. Pada ayat Nabi mengatakan, andai kata kuasa untuk menurunkan azab kepadamu ada padaku, dah lama kamu musnah. Kamu yang suka menghalang aku menyampaikan kebenaran supaya lancar, Allah turunkan azab padamu atas permintaanku. Tapi ini pula di-offer, ditawarkan. Kata Nabi, tidak. Jangan, wahai malaikat Jibril. Aku harap mudah-mudahan zuriat mereka akan menjadi hamba Allah yang hanya menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak berbuat syirik. Nah, penyelesaiannya sebenarnya tidak bercanggah. Kata ulama tafsir, Nabi SAW akan minta, kalaulah hak menyiksa, mengazab itu ada pada diri Nabi, Allah akan minta, Rasulullah akan minta pada Allah akan turunkan bala, bencana, azab kepada mereka. Sikap Nabi yang demikian itu karena orang-orang musyrikin minta mencabar Nabi.
Nabi akan sambut cabaran itu dengan memohon agar Allah timpakan bala pada mereka. Dia berbeza dengan tawaran daripada malaikat Jibril. Itu tawaran dari Jibril, bukan permintaan dari kaum yang telah mencederakan Nabi. Jadi konteksnya berbeza. Azab akan diturunkan kepada mereka jika mereka minta. Itu kehendak ayat. Kehendak hadis pula, itu tawaran daripada malaikat Jibril. Kata Nabi, tidak. Jangan azabkan mereka. Itu jawaban daripada ulama tafsir. Itu sebabnya pengajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Kalau kita yang terlalu ta'assub dan fanatik nenek moyang, terlalu ikut tuan guru, ta'assub, fanatik tuan guru, sampai kita salahkan ayat Quran dan hadis Nabi, kita tolak Quran hadis Nabi, dan kepada penceramah menyampaikan Quran dan sunnah kita cabar. Andai kata kamu punya hujah dan dalil itu lebih kuat, kononnya bila tidak ikut Allah dan Rasul akan diazab, turunkanlah azab. Hati-hati. Jangan keluar kata-kata itu. Sebab kata-kata itulah yang keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Jangan cabar. Allah Subhanahu wa taala boleh turunkan bala bila-bila masa. Jangan cabar. Walaupun para pendakwah tidak ada hak untuk itu. Tapi andaian yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata hak menurunkan azab dan siksa itu ada pada baginda, dah lama mereka hancur. Dengan kata lain, jangan cabar kebenaran. Khasnya yang datang daripada Allah, khasnya yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan tentang topik, iaitu sikap kaum muslimin terhadap ajakan musyrikin. Walaupun ayat ini pada asalnya adalah bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ingat kaedah ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat tersebut diturunkan sempena sikap musyrikin Makkah, penyembah berhala terhadap Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad katakan ini kepada musyrikin. Tetapi pengajaran yang dapat diambil daripada ayat adalah sama. Andai kata kita yang ingin menyampaikan sunnah Nabi, ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Quran dan sunnah, kita juga mesti katakan sebagaimana yang Allah suruh Nabi Muhammad katakan. Tidak, kami tidak akan ikut kehendak kamu yang bertaklid buta kepada nenek moyang. Kamu suruh agar kami usir orang-orang yang mau mengikuti ajaran kami walaupun mereka itu orang-orang yang tidak ada kedudukan. No, kami tak akan usir.
Tu maksudnya. Kita mesti buat sebagaimana yang Allah arahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa saja yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Exactly. Walaupun followers kita terdiri daripada orang-orang biasa, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang ada gelaran, layani mereka dengan baik. Apalagi kita disuruh supaya mengikuti adat istiadat nenek moyang yang tidak berasas sama sekali. No, jangan ikut. Sebab sikap demikian akan membuat hidayah Allah jauh dari kita.